oleh Komisi 3 DPR RI menyetujui terkait dengan penghapusan pasal pelarangan advokat di dalam RUU KUHP. Namun dalam video kali ini saya mencoba mereview atau mengulas pasal lain di dalam RUU KUHP dan kemudian kaitan dengan undang-undang yang lain. Sama adalah di dalam pasal 142 ayat 2 itu, dalam memberikan jasa hukum dan atau bantuan hukum, setiap advokat wajib menunjukkan kepada penyidik. Nah, ini di tingkat kepolisian, penuntut umum atau di tingkat kejaksaan, dan atau hakim di persidangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Nah, ini juga hal yang perlu diingat ya, pasal 142 ayat 2 ini, bahwa di huruf A-nya surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa. Dan huruf B-nya berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum. Jadi di saat advokat memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kepada kliennya, di mana disyaratkan di dalam pasal 142 ayat 2 ini bahwa surat kuasa wajib ditunjukkan atau diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan juga hakim. Ya, seperti biasanya selama ini sudah berjalan sangat efektif ya, bahwa itu hal yang wajib. Karena nggak mungkin seorang advokat bisa bertindak tanpa surat kuasa. Yang kedua, terkait dengan berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan atau identitas atau KTA ya, KTA advokat, saya juga setuju dengan pasal ini. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di dalam pasal 31 sebenarnya sudah jelas ya terkait dengan adanya yang bertindak seolah-olah sebagai advokat. Sehingga di dalam RUU KUHP ini menegaskan bahwa orang yang mendampingin, orang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat itu adalah benar-benar advokat. Karena nggak mungkin dia menyebutkan atau seseorang menyebutkan dirinya sebagai advokat tanpa adanya berita acara sumpah advokat dan juga KTPA atau kartu tanda pengenal advokat. Nah, kalau saya kaitkan dengan pasal di dalam Undang-Undang Advokat di dalam pasal 31, yang dimana sebelumnya pada tahun 2003 diundangkan undang-undang ini bahwa sudah ada ketentuan pidana, ya, bahwa setiap di dalam pasal 31 bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling banyak Rp 50 juta. Tetapi sayangnya pasal 31 undang-undang dalam undang-undang advokat ini telah di judicial review dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2004, di mana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 garing PUU strip 2 garing tahun 2004, sehingga pasal 31 ini sudah tidak berlaku lagi, sehingga memungkinkan selama ini atau memungkinkan bagi orang lain yang bukan advokat atau lembaga lain yang bukan benar-benar lembaga bantuan hukum itu bisa memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan atau terhadap masyarakat yang berurusan di tingkat penyidikan kebanyakan dan di penuntutan umum atau di kejaksaan. Nah, memang hal ini saya setuju dengan adanya
di dalam RUU ini bahwa advokat wajib menunjukkan BAS dan KTA-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait dengan pasal 143 ya, di dalam RUU KUHP pasal 143 ini hal juga yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semua, dan juga perlu nanti diberikan masukan berupa masukan terkait dengan pasal yang ada di dalam RUU KUHP ini. Bahwa di dalam pasal 143 ayat 1, advokat dalam berhubungan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas tanpa mendengar isi pembicaraan. Ayat 2-nya, dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan. Nah, saya kurang setuju dengan pasal ini. Kenapa saya kurang setuju? Karena ketika seorang advokat berbicara atau berkomunikasi dengan tersangka atau dengan kliennya, atau dengan masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum, diawasi oleh penyidik. Sementara di dalam Undang-Undang Advokat, di dalam pasal 19, bahwa advokat itu wajib menjaga kerahasiaan kliennya. Ya, ketika advokat diawasi oleh penyidik, maka keleluasaan klien atau tersangka, terdakwa atau terpidana berbicara, berkomunikasi dengan orang yang membantu dia, yaitu dalam hal ini adalah advokat, atau orang yang membantu tersangka, terdakwa, terpidana tersebut, pasti ada hal-hal yang tidak merasa nyaman, pasti tidak nyaman gitu ketika diawasi. Jadi hal ini tidak perlu untuk kemudian dimasuki di dalam KUHP. Nah, kenapa di dalam seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam Undang-Undang Advokat sendiri, di dalam pasal 19 sudah disebutkan bahwa advokat itu wajib menjaga bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Ya. Kemudian advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kenapa kemudian pasal 143 ini kurang setuju? Karena ketika berbicara dengan klien, bisa saja kita kan tidak tahu nih, penyidik atau orang yang mengawasi pembicaraan, sekalipun dia tidak mendengarkan, dia bisa saja merekam pembicaraan itu melalui elektronik, melalui handphone. Nah, dalam ayat 1 ini, saya pikir tidak perlu ya, kemudian penyidik, kemudian penuntut umum atau petugas lapas itu mengawasi kita atau mengawasi advokat ketika berbicara dengan klien. Ini keleluasaan, karena kenapa? Seorang advokat itu tidak kemudian menangani perkara dengan begitu aja. Perlu kejujuran dari seorang klien. Advokat itu menangani perkara harus yang berkenaan di hatinya, dengan hati nuraninya. Kalau kemudian seorang tersangka, seorang terdakwa, terpidana meminta tolong, kemudian seorang advokat bertemu dengan tersangka, terpidana, dan atau terdakwa tersebut, dalam pembicaraannya kemudian ada hal-hal yang tidak berkenaan dengan hati nurani seorang advokat, maka tidak jadi memberikan bantuan hukum kepada atau memberikan pendampingan terhadap atau pembelaan terhadap orang atau tersangka, terdakwa atau terpidana tersebut. Ini dikhawatirkan adanya pengawasan ini, diawasi pembicaraan ini, ada hal-hal yang kemudian yang harusnya tidak boleh didengarkan oleh
orang lain, tetapi dengan bisikan-bisikan antara advokat dengan kliennya didengar. Contohnya orang yang mengawasi adalah bisa saja terbongkar, kan begitu. Jadi ini perlu dievaluasi, dan kemudian kalau menurut saya sendiri ini harus dihapus juga, karena jelas sebenarnya terkait dengan perlindungan, terkait dengan kode etik advokat ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada kode etiknya. Jadi ketika di dalam hukum acara ada yang dilanggar oleh advokat ketika memberikan bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana, ini bisa dilaporkan ke Dewan Kode Etik organisasi di mana advokat itu terdaftar. Ya, kemudian nanti kita coba perhatikan kembali beberapa pasal-pasal yang lain dalam RUU KUHP. Ini juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan dalam proses restoratif justice, dalam pemeriksaan saksi, dalam pemeriksaan korban, dalam pemeriksaan pelaku, tersangka, kemudian hal-hal yang lain berkaitan dengan hukum acara di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan persidangan. Nanti kita coba lihat sebelum kitab undang-undang hukum acara pidana ini diundangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikut.